Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Aliyunara Putra, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, angkatan 2019, prodi Ilmu Komputer kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil kerja saya dalam tugas masa depan ini. Sebelum saya menjelaskan hasil kerja saya akan membacakan janji untuk tugas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulfikar Aliyunara Putra mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Jadi hasil kerja saya ini adalah sebuah sistem DBMS sederhana yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Jadi DBMS ini dapat menjalankan 4 query yaitu yang pertama query select, kedua query insert, dan ketiga query delete, dan terakhir query update. Jadi keempat query ini dapat dijalankan dalam sistem ini. Fungsi query yang pertama adalah untuk menampilkan tabel, yang kedua adalah untuk menginsert data baru dalam tabel, yang ketiga untuk menghapus data dalam tabel, yang keempat adalah untuk mengupdate data dalam tabel. Baik, saya mulai dari file headernya. Di sini ada variabel global yang digunakan untuk mesin kata. Jadi variabel indeks, panjang, dan string kata ini akan digunakan untuk mesin kata. Lalu di sini juga saya membuat tipe data. Jadi tipe data ini digunakan untuk menampung data-data dari file yang saya buat. Lalu masuk ke beberapa prosedur dan fungsi yang saya buat. Yang pertama adalah prosedur dan fungsi mesin kata. Lalu ini adalah prosedur-prosedur yang saya buat. Jadi saya hanya menggunakan prosedur saja di sini. Yang pertama adalah prosedur untuk membaca file, kedua untuk print file, yang selanjutnya ada prosedur insert. Kenapa ada dua di sini? Ini setiap prosedur insert ini digunakan untuk memasukkan data di masing-masing tabel. Jadi satu prosedur ini berlaku untuk satu file atau satu tabel data. Lalu ada prosedur untuk menulis file. Lalu ada dua prosedur delete yang membedakan hanya ini adalah prosedur untuk menghapus data dari file. Jadi kenapa dibuat dua? Karena sama seperti prosedur insert, ini dibuat khusus untuk masing-masing file. Jadi saya membuat dua file di sini. Lalu ada 5 prosedur update. Kenapa saya membuat 5? Karena setiap prosedur update ini saya gunakan khusus untuk setiap kolom dalam tabel itu sendiri. Jadi inilah dua file yang saya buat. Lalu sebelum kita menjelaskan mesinnya, saya akan masuk ke main di sini. Pertama, cara kerja mainnya adalah di prosedur main ini adalah ada inisiasi string untuk dari tipe data. Saya membuat data toko list data, membuat string pita untuk menampung pita. Lalu ada array of string di sini. Fungsinya adalah jadi pita yang saya input akan dipecah menjadi beberapa kata yang akan digunakan untuk menjalankan prosedur-prosedur yang ada di mesin. Jadi ini adalah counter untuk menghitung jumlah kata yang dibuat, disesuaikan dengan banyaknya kata yang terdapat dalam pita. Ini juga ada counternya. Lalu ada sistem CLS di sini untuk membersihkan tampilan command prompt ketika program dijalankan. Ada print pertama, lalu ada perulangan tak terhingga di sini. Ini dibuat untuk jadi setelah user memasukkan query pertama dalam saat pertama kali menjalankan sistem, maka setelah menjalankan query pertama lalu menjalankan prosedur pertama atau fungsi pertama dalam program, lalu sistem akan meminta inputan lagi kepada user sampai user memasukkan query exit yang saya buat di sini.
ketika user memasukkan query exit, maka program akan berhenti. Lalu kita masuk ke file machine. Di file machine kurang lebih seperti ini. Yang pertama saya akan menunjukkan mesin kata itu sendiri. Jadi mesin kata ini tidak ada yang saya ubah. Ini masih sama seperti yang diberikan dari modul perkuliahan. Mesin kata ini tidak ada yang ubah, saya modifikasi. Hanya saja saya mengubah EOP dari pita dari titik menjadi titik koma atau semikolon. Lalu pertama ada prosedur read atau baca. Prosedur ini berfungsi untuk membaca isi file yang terdapat dalam isi data yang terdapat dalam file. Saya akan menjelaskan prosedur write dahulu. Ini adalah prosedur untuk menulis file. Jadi prosedur untuk write file ini adalah untuk menulis data baru ke dalam file. Jadi ketika user memasukkan query insert, delete, atau update, maka dibutuhkan prosedur write ini. Prosedur print di sini akan jalan ketika user memasukkan query select. Query select untuk memasukkan yang berfungsi untuk menampilkan data. Jadi ada dua tipe di sini yang saya buat untuk membedakan tabel pertama dan kedua. Lalu saya membuat bentuk tabel seperti ini. Jadi saya membuat bentuk tabel ini sudah tetap. Jadi tabel ini tidak dinamis. Yang dimaksud dinamis adalah menyesuaikan masukan dari user. Jadi kalau dinamis itu jika user memasukkan data yang panjang, maka tabel akan memanjang. Jadi di sini tidak berlaku seperti itu. Ke prosedur insert. Insert ini akan berjalan ketika user memasukkan query insert dalam sistem. Jadi setelah inputan pita user yang telah dipecah menjadi beberapa kata yang tertampung dalam array of string dari temp ini yang menampung per kata dari pita tersebut. Lalu setelah inputan tersimpan, maka menjalankan prosedur baca. Setelah membaca file, lalu file akan ditambahkan dengan data baru yang telah dimasukkan user dalam query. Lalu prosedur delete. Prosedur delete ini untuk menghapus file saya menggunakan metode ini, yaitu dengan mengganti isi dari data yang sudah ada dengan string kosong untuk menghapus file. Jadi untuk mengetahui data mana yang dihapus, maka ada kondisi di mana prosedur akan memeriksa primary key primary key di mana data akan dihapus yang disesuaikan dengan masukan user. Jadi query untuk hapus adalah masukkan kata delete dari nama tabel yang ingin datanya dihapus dan primary key di mana data tersebut akan dihapus. Ini untuk prosedur delete kurang lebih seperti ini. Lalu terakhir ada prosedur update. Di sini saya membuat 5 update karena ini dalam setiap prosedur ini dikhususkan untuk setiap kolom yang ada dalam tabel. Jadi prosedur ini dibuat khusus untuk setiap kolom. Jadi saya membuat banyak prosedur. Jadi setelah ada inputan user masuk, akan menjalankan prosedur membaca file, memeriksa file. Jika bukan EOF, maka akan menjalankan kondisi untuk memeriksa primary key. Setelah primary key diperiksa, lalu data ini adalah perintah untuk update data baru. Jadi perintah update data baru di setiap prosedur ini berbeda untuk tiap kolomnya. Itulah kenapa saya membuat banyak prosedur update di sini. Ya, di sini adalah tampilan awal ketika sistem ini dijalankan. Pertama saya akan menjalankan query select. Jadi ketika saya menjalankan query select, sebagai contoh saya akan menampilkan tabel komponen. Sini, maka akan menampilkan tabel seperti ini. Lalu berikutnya saya akan menjalankan query insert untuk tabel pertama.
masukkan primary key-nya, lalu nama produknya, sebagai contoh saya akan masukkan, lalu harganya, lalu stok barangnya. Data telah terupdate, jadi saya akan tampilkan kembali tabel komponen. Terdapat data baru di paling bawah, dan juga di filenya terdapat data baru, itu di sini. Ini saya akan menjalankan prosedur delete data. Saya akan menjalankan untuk tabel kedua, tabel kategori, lalu masukkan primary key data yang ingin dihapus. Ya, jika keluar kalimat seperti ini artinya data sudah terhapus. Saya akan tampilkan kembali. Ya, bisa dilihat data yang paling bawah yang tadinya ada menjadi tidak ada karena sudah dihapus. Untuk update data, berikutnya saya akan menjalankan prosedur update data. Sebagai contoh, saya ingin mengupdate jumlah stok barang di tabel komponen. Prosedur update komponen, stok, primary key-nya, lalu stoknya. Ya, data telah terupdate. Saya akan tampilkan kembali. Lihat data yang tadinya berjumlah 15 kini berubah menjadi 10. Untuk menghentikan program, saya akan menjalankan query exit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil kerja yang bisa saya jelaskan dari program yang saya buat. Sebelum saya mengakhiri video, terima kasih untuk Ibu Rosa yang telah menonton dan teman-teman yang telah menonton. Lalu mohon maaf bila masih ada kekurangan, masih ada kesalahan dan kekurangan dari video yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.